Rabbi fa'fa'na bibarakatihim. Seseorang yang selalu kita lihat dia tidak ada kesusahan dalam rumah tangganya, selalu tersenyum seakan tanpa beban sedikit pun, bisa jadi sebab dia pandai menutup masalah rumah tangganya dari sosial media dan dari publik, sehingga Allah pun melapangkan rezeki kepadanya dan kepada anak-anaknya. Bukan dia tidak menceritakan kepada siapapun, sebab mustahil ada manusia yang bisa hidup tanpa curhat. Tapi dia hanya menceritakan seluruh masalahnya hanya kepada satu yang tidak akan berkhianat, hanya kepada satu yang tidak akan mengumbar-umbar curhatannya, hanya kepada satu yang setia bersamanya dan bersama orang-orang beriman. Ya, dia hanya curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat doa, khususnya lewat waktu-waktu mustajab, baik melalui lisannya maupun lisan anak-anak yatim, anak-anak penghafal Al-Quran, melalui lisan orang-orang yang merasakan kemurahan hati. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2248, "Man nazalat bihi faqatun fa anzalaha bin nas lam tusaddi faqatuhu, wa man nazalat bihi faqatun fa anzalaha billah fayusikullahu lahu birizqin azilan aw azilan." Siapa yang tertimpa kesusahan lalu mengeluh-ngeluhkannya kepada publik, maka kesusahannya tidak akan tertutupi. Namun siapa yang tertimpa kesusahan lalu mengeluh-ngeluhkannya kepada Allah, maka Allah akan memberinya balasan rizki cepat ataupun lambat. Maka suatu yang sangat salah apabila seseorang curhat dan menumpahkannya di sosial media, baik di Facebook ataupun di Instagram saat dia dalam permasalahan rumah tangga. Itu akan dibaca banyak orang, dan mereka yang membaca belum tentu bisa membantu. Akan tetapi yang mentertawakan keluhan yang dia tulis di sosial media pasti ada, Bapak Ibu. Apabila Allah menyayangi seorang hamba jamaah, maka berulang kali Allah akan kirimkan hidayah kepada hamba tersebut yang masih berada dalam kebiasaan buruknya sebelum menjelang kematiannya, agar dia segera bertaubat dan agar kematian hamba tersebut jangan sampai su'ul khatimah. Dan hidayah itu bisa berupa nasihat dari istrinya apabila dia seorang suami yang masih suka melakukan perbuatan buruk, atau juga nasihat dari suami apabila dia seorang istri yang masih suka melakukan perbuatan buruk. Pasangannya dengan ikhlas menyampaikan nasihat agar dia segera meninggalkan segala perbuatan buruknya tersebut, jamaah. Atau juga lewat nasihat dakwah yang Allah takdirkan datang kepadanya, seperti kita hari ini di majelis kajian. Allah sampaikan kajian ini untuk didengar sebagai jalan hidayah, sebab Allah ingin kita nantinya yang mendengar kajian ini meninggal dalam keadaan telah bertaubat dan dalam keadaan husnul khotimah. Maka sebenarnya cukup sederhana jika kita ingin menyadari kekhilafan diri kita, jamaah. Jika Anda hari ini mungkin sudah terlalu jauh dari Allah, sudah terlalu sering jahat kepada pasangan, maka mulai hari ini cukuplah untuk Anda pahami bahwa nasihat adalah hidayah sebelum datangnya kematian. Dengan Anda dan kita memahami bahwa datangnya setiap nasihat adalah karunia hidayah dari Allah, maka hal itu cukuplah membuat kita tersadarkan dari semua perbuatan dosa dan menyegerakan yang namanya taubatan nasuha. Rabbi fa'fa'na bibarakatihim.